Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik rekan-rekan, sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat, gerak. Kali ini ya kita akan berdiskusi tentang pelaksanaan pemerintah atau upaya dari Smart City ya. Di Indonesia sendiri itu sudah ada beberapa kota yang menerapkan Smart City. Yang pertama itu Jakarta, yang kedua Bandung, dan Makassar, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, dan Banyuwangi. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang khususnya di ibu kota aja ya, yaitu Smart City Smart City di Jakarta. Karena banyak sekali isu-isu yang bertebaran di Jakarta, bagaimana kemajuan teknologinya, bagaimana perkembangan kotanya. Baik, yang pertama itu apa sih itu Smart City? Mungkin kepada rekan Intan, saya persilakan. Menurut saya, Smart City adalah wilayah kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi dan memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dan Smart City juga merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi komunikasi dan teknologi Internet of Things dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Smart City ini menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan yang lebih efisien. Kota yang menggunakan prinsip-prinsip smart living, smart government, smart economy, smart environment, smart mobility, dan juga tak kalah penting adalah smart people. Kota dinilai cerdas secara ekonomi apabila sebuah kota ditopang oleh perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya atau potensi kota termasuk dengan layanan teknologi informasi komunikasi, tata kelola, dan peran sumber daya manusia yang baik. Kota yang dinyatakan cerdas secara sosial apabila masyarakat dalam kota memiliki keamanan, kemudahan, dan kenyamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama ataupun dengan pemerintah. Kota yang dinyatakan cerdas apabila warga kotanya memiliki tempat tinggal yang layak huni, sehat, hemat dalam penggunaan energi, serta pengelolaan energi dengan dukungan layanan teknologi informasi komunikasi, pengelolaan dan peran sumber daya manusia yang baik. Terima kasih. Ya, berarti Smart City itu berkaitan juga dengan seperti tugas kita, seperti menjadi ASN yang smart kan, sangat berkaitan ya berarti ya. Itu kan udah dijelaskan oleh rekan kita, oleh Kak Intan. Pasti setiap suatu pengembangan itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Menurut Kak Intan apa aja kelebihan dan kekurangan dari perkembangan Smart City di ibu kota Jakarta? Baik, terima kasih Bang Aprilio. Menurut saya, kelebihan dari Smart City yaitu membuat keputusan yang lebih efektif dan mengelola informasi data berbasis teknologi. Yang kedua, layanan transportasi yang lebih baik, contohnya ada MRT dan ada berbagai alat transportasi yang lebih canggih. Yang ketiga, komunitas yang banyaknya komunitas-komunitas yang ada di Smart City. Terus yang keempat, pelayanan publik yang efisien. Contohnya dengan kesediaan teknologi yang sekarang dapat mempermudah pelayanan dalam melayani masyarakat. Terus untuk kekurangannya, banyaknya individualisme dalam interaksi masyarakat, lalu kurangnya kepercayaan jaringan yang berlebih. Contohnya dengan mengandalkan hampir seluruhnya pada elektronik dan jaringan, kota akan kehilangan otonomi dalam pengambilan keputusan dan bisa menjadi tidak kompeten untuk bereaksi atau bertindak dalam skenario di mana alat ini tidak tersedia. Itu. Terima kasih.
Itu kelebihan dan kekurangan ya. Terima kasih kepada Kak Intan. Sangat menarik jawaban dari Kak Intan tadi. Saya selaku moderator ingin memberi sebuah ruang untuk rekan-rekan. Adakah pendapat tambahan tentang Smart City yang sudah dijelaskan oleh Kak Intan tadi, kelebihan dan kekurangannya? Mungkin ada rekan yang ingin menambahkan pendapat. Itu Mas Febri mau menambahkan, bro. Apa pendapatnya Mas Febri tentang kelebihan dan kekurangan? Baik, terima kasih moderator. Mungkin kalau pendapat saya tentang kelebihan dan kekurangan Smart City tadi, seiring berjalannya teknologi di era 4.0 ini, banyak pemanfaatan teknologi yang dilakukan di Indonesia. Mungkin salah satu contohnya yaitu Smart City ini, yang digalang-galang Jakarta menjadi salah satu pembangun untuk konsep Smart City ini, dan pemerintah juga menggagas gerakan menuju 100 daerah Smart City yang didahului dengan Jakarta ini. Nah, kemudian tadi juga sudah dibahas yang namanya Internet of Things, di mana Internet of Things ini yang bekerja bukan lagi manusia, akan tetapi teknologi yang bekerja. Kita hanya memerintahkan dalam bentuk program, ditanamkan ke teknologi tadi, teknologi itu bakal bekerja dengan sendirinya. Nah, menurut saya itu sebuah kelebihan yang luar biasa untuk kemajuan kota juga. Mungkin salah satunya bisa dengan pendeteksi polusi, juga itu bisa meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat. Kemudian juga bisa dengan memonitoring. Sekarang Jakarta juga sudah dilengkapi dengan CCTV di mana-mana dan bisa memantau masyarakatnya. Nah, selain kelebihan tadi, otomatis bakal ada kekurangan yang sangat merugikan bagi masyarakatnya juga. Di saat teknologi itu berkembang dan yang bekerja teknologi, maka bisa jadi 5 tahun, 10 tahun ke depan, otak manusia ini bakal dibodohi dengan teknologi tadi. Dan bisa juga terbukti juga dengan sekarang banyak pengangguran yang disebabkan banyak pabrik-pabrik yang sudah menggunakan teknologi tadi. Nah, mungkin kita sebagai calon rescuer dan tentunya calon ASN juga harus punya menanamkan di pikiran kita untuk mengikuti zaman yang berkembang dengan ketidakpastian ini, dengan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi berbagai perubahan yang bakal terjadi ke depannya. Mungkin itu moderator. Wah, luar biasa ya pertanyaan dari Kak Intan dan Mas Febri ini. Mas Febri, saya ingin sedikit bertanya Mas Febri ya. Itu kan Mas Febri udah menjelaskan tuh kekurangannya itu juga menjadi suatu hal yang harus diperhatikan ya. Karena untuk kedepannya ini akan banyak SDM yang kalah untuk menerima pekerjaan kan dari teknologi. Apa sih solusi yang diberikan untuk mencegah adanya suatu isu pada kemajuan teknologi itu, pada kekurangan smart city yang sudah dijelaskan oleh Mas Ferry? Ayo Mas, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin untuk solusinya tentunya dengan berkembangnya teknologi tadi, kita juga harus bisa mengimbanginya untuk menguasai teknologi tadi. Dengan materi yang sebelumnya yaitu Smart ASN yang nggak cuma bisa memegang gawai, kita juga bisa mengoperasikan, punya etika di saat di dalam bersosial media. Ya, tentunya kita juga harus bisa menguasai. Jangan teknologi tadi yang menguasai diri kita, tapi kita yang harus menguasai teknologi. Dengan bisa memprogram dia, jangan sampai ya teknologi mengatur diri kita sendiri. Tentunya pastinya juga SDM yang ada sekarang yang harus sangat diperhatikan, perbaiki atau dirubah pola pikirnya, bahwa dunia ini juga nggak selamanya cuman HP Android aja yang bisa kita atur. Bisa jadi ke depan ya mobil itu bisa terbang ya gitu. Ya, mungkin sekian. Ya, benar-benar sekali. Tadi kan untuk
seperti smart city ini kan udah banyak berkembang kan di kota-kota besar di Indonesia. Pasti setiap kota itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda kan. Mungkin kepada Mas Fardin bisa jelaskan apa sih karakteristik smart city yang ada di ibu kota Jakarta? Siap. Untuk karakteristik ya tentang smart city di kota Jakarta itu ada beberapa, yaitu antara lain seperti smart mobility, yaitu pelaksanaannya sudah baik karena kepindahan seorang atau sekelompok orang dari tempat satu ke tempat lain juga semakin cepat. Ada juga karakteristik smart government, peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah aktif, transparansi, terintegrasi, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintah, tanggap terhadap kepentingan warganya, begitu pula peran serta masyarakat. Terbukti dengan adanya dua aplikasi, yaitu CLUY dan CDROP, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik. Terus ada lagi karakteristik yaitu smart economy, yang mulai bermunculnya startup melalui perdagangan online seperti Bukalapak dan lain-lain. Ada juga smart environment, sudah dibangunnya trotoar-trotoar baru untuk pejalan kaki di kota Jakarta. Di setiap sektor dibangun dan dikembangkan taman dan tempat bermain anak yang sebagian juga dilengkapi dengan CCTV dan security. Karakteristik yang selanjutnya adalah smart living, sudah disediakannya hunian publik yang layak huni dengan harga terjangkau dengan DP 0%. Yang terakhir adalah smart people, sudah dikembangkan dan digunakannya masa rapid transportasi MRT dan line rapid transportasi atau LRT. Begitu karakteristik smart city yang ada di kota Jakarta. Terima kasih ya Mas Fardin, luar biasa ya, berarti sudah sangat berkembang ibu kota kita. Untuk yang kita bahas ini smart city ini, apakah smart city jika sudah banyak dilakukan di kota-kota besar Indonesia, apakah karena itu bisa menunjang negara kita menjadi yang dari negara berkembang menjadi negara maju, Mas Fardin? Tentu saja sangatlah bisa ya untuk Indonesia menjadi negara maju untuk menerapkan smart city. Tapi Indonesia juga harus menerapkan banyak hal untuk menunjang smart city tersebut. Hal tersebut antara lain seperti infrastruktur yang lebih baik, yaitu smart city tentu saja membutuhkan sokongan infrastruktur yang berkualitas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari fakta berbagai fasilitas publik menjadi lebih mudah diakses oleh semua pihak. Yang kedua, semakin banyaknya kebutuhan tenaga ahli. Dengan keberadaan smart city, otomatis kebutuhan tenaga ahli jumlahnya semakin banyak. Berbagai fasilitas yang bersifat jaringan membutuhkan penanganan dan perawatan yang kontinu. Dengan hal ini, smart city sangat berperan dalam perluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah publik tahu kinerja pemerintahan, yaitu transparansi adalah salah satu keunggulan dari terwujudnya smart city. Kinerja pemerintah yang bisa dilihat secara langsung, bahkan dikawal oleh publik. Akuntabilitas ini merupakan kunci utama sehingga smart city berjalan di jalan yang seharusnya. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan pelayanan pemerintah. Poin ini masih berhubungan dengan poin sebelumnya, kontrol dari masyarakat, otomatis membuat standar kinerja masing-masing, dan institusi menjadi semakin tinggi. Buat yang selanjutnya, efisien dalam pengelolaan pemerintahan dan aset daerah. Penerapan smart city memungkinkan pengelolaan yang lebih optimal, efisiensi dalam pengelolaan pemerintah sekaligus inventarisasi aset daerah semakin mudah untuk dilakukan. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup warganya. Smart city berorientasi pada kemudahan bagi seorang yang di lingkupnya, termasuk dalam hal ini warga masyarakat. Keberadaan smart city akan meningkatkan kualitas hidup warga, sebab berbagai infrastruktur yang dibuat hingga pelayanan lain berorientasi modern. Yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat aktif dan makin kritis dengan kinerja pemerintah, lebih maju dengan diterapkannya smart city. Baik sekali ya penjelasan dari Mas Fardin. Sudah jelas semua. Gimana Bung Wahyu? Bung Wahyu dari tadi belum menambahkan pendapat ya, mungkin udah ketahan lama ya menambahkan pendapatnya. Khusus untuk Mas Wahyu nih, bagaimana sih cara kerja smart city khususnya di ibu kota Jakarta, Mas Wahyu? Baik, terima kasih kepada Pak Aprilio Pratama dari kantor Pekanbaru yang menanyakan bagaimana cara kerja smart city khususnya di kota Jakarta. Kalau bicara tentang cara kerja, tentunya tidak terlepas dari teknologi dan digital. Apalagi tadi dibahas, ada aplikasi yang namanya Clue oleh Mas Fardin dan cepat respon opini publik,
cara kerja aplikasi tersebut pun tentunya tidak terlepas dari teknologi. Yang dimana aplikasi Clue itu adalah aplikasi yang diperuntukkan bagi warga. Sedangkan CROP atau cepat respon opini publik merupakan aplikasi yang hanya bisa diunduh oleh aparat pemerintah Provinsi DKI dan juga aparat kepolisian. Cara kerjanya pun untuk aplikasi Clue tadi itu adalah jenis sosial media yang memiliki sarana penyampaian aspirasi pengaduan real time, sehingga masyarakat itu bisa mengadu dan ditindaki secara real time oleh Pemprov DKI. Ada juga aplikasi Crop yang diluncurkan oleh Pemprov DKI dalam pendukungan menuju Smart City yang digunakan oleh Pemprov DKI dan kepolisian untuk menanggapi aduan-aduan dari masyarakat dan sebagainya. Adapun aplikasi yang sekarang, yaitu adalah aplikasi Jakarta Kini. Mungkin sedikit yang saya sampaikan mengenai cara kerja dari Smart City khususnya di Kota Jakarta. Bagaimana moderator? Baik sekali jawaban dari Mas Hidayat tadi ya, bagaimana cara kerja Smart City khususnya di Ibu Kota Jakarta. Kemudian saya sedikit ingin mengulik ya, kan udah lama tuh Jakarta menjadi Smart City. Apa sih yang telah dicapai Kota Jakarta selama status sebagai Kota Smart City? Baik, terima kasih kepada moderator. Kalau capaian yang telah didapat oleh Provinsi DKI selama berstatus sebagai Kota Smart City tentunya banyak sekali yang dicapainya. Smart City ini sendiri kan berdiri pada tahun 2014. Capaiannya tentunya sangat banyak. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Febri tadi, DKI menjadi contoh 100 kota Smart City baru yang ada di Indonesia. Adapun pada 4 tahun awal berjalannya Smart City di Jakarta, yang telah dicapainya itu ada pada Smart Government, yang merupakan keaktifan peran pemerintah Provinsi DKI yang menjalankan roda pemerintahan secara transparan, terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi, tanggap terhadap begitu pula peran serta masyarakatnya. Ada juga pada Smart Economy, kegiatan yang bisa menumbuhkan produktivitas ekonomi dengan kewirausahaan startup lainnya. Ada juga pencapaian di bidang smart mobility yang merupakan akses media transportasi semakin beragam, tersedia untuk masa transportation seperti bus Transjakarta, ada juga busway, MRT, LRT, komuter komunikasi. Sebelum sampai masing-masing stasiun, para penumpang sudah diinformasikan lewat pengeras suara yang keluar otomatis dari mesin disertai penyebutan nama-nama stasiun. Jadi penumpang itu sudah bisa mempersiapkan diri jika ada keluar menuju alamat tujuannya. Ada ramah lingkungan. Mungkin itu pencapaian dari DKI selama menjadi kota Smart City, moderator. Baik, berarti menarik sekali ya diskusi pada kali ini. Saya selaku moderator ingin menyimpulkan ya, Smart City adalah suatu konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalam dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien selaras dengan kemajuan teknologi ya. Apakah setuju? Sangat setuju. Sangat setuju, Bang. Tidak terasa udah berapa menit kita habiskan waktu untuk berdiskusi. Semuanya sudah jelas, memiliki pendapat yang berbeda-beda, tetapi dengan tujuan yang sama. Baiklah, kita tutup diskusi ini karena waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Kita tutup dengan doa. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat. Gerak. Oke, terima kasih ya kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dengan diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiq nam jagat samagram.
Waalaikumsalam. Betul.